Hai semuanya, kali ini kami dari kelompok 1 akan mendemokan game Greenfoot yang sudah kami buat dalam rangka menyelesaikan tugas besar pemrograman berorientasi objek. Pada game kami ini, terdapat menu-menu yang diperlukan, yaitu menu Start, yang tampak pada class world ini yaitu menu in-game, yang tampak pada dua level ini yaitu level 1 dan level 2, menu Game Over, yaitu menu over pada bagian window ini, serta menu winner yang terdapat sebagai subclass class window, yaitu winner. Selanjutnya, pada game kami ini terdapat 5 objek yang sudah ditentukan. Pertama-tama kita lihat pada kelas aktor, terdapat objek ular sebagai objek utama, kemudian objek pisang, objek berry, objek bom, dan objek roket. Masing-masing objek ini akan berinteraksi sedemikian rupa sehingga terjadi dinamika poin pada game yang kami buat. Misalnya, ketika objek berry, pisang, bom, dan roket berinteraksi dengan ular, maka akan terjadi penambahan ataupun pengurangan poin, di mana poin sendiri akan ditampilkan oleh kelas score. Sebagai rinciannya, objek pisang akan menambahkan 12 poin, objek berry akan menambahkan 5 poin, objek roket akan mengurangi 5 poin, dan objek bom akan mengurangi 12 poin serta mengurangi 1 nyawa. Pada game kami ini terdapat 2 level, yaitu level 1 dan level 2. Level 1 terpenuhi ketika skornya lebih dari atau sama dengan 50. Kemudian, game akan dilanjutkan ke level 2, di mana status menang akan didapatkan ketika pada level 2 kita sudah menyentuh skor 100. Mari kita demokan game ini. Nah, pada menu utama ini terdapat 3 tombol yaitu How to Play, Start, dan Exit. Tombol Exit akan mengakhiri permainan. Pada tombol How to Play, kita dapat melihat spesifikasi dari game kita. Level 1 di sini terpenuhi jika skor lebih dari 50. Level 2 terpenuhi jika skor lebih dari 100. Kemudian untuk navigasinya, untuk ke arah atas, tombol atas, ke kanan, tombol kanan, ke bawah, tombol bawah, ke kiri, tombol kiri. Kita mulai saja permainannya. Kita tekan. Buah berry akan menambahkan poin sebanyak 15. Sedangkan bom akan mengurangi poin kita sebesar 12 dan menghilangkan 1 nyawa. Kita coba untuk mengambil bom. Nah, lihat poin kita berkurang. Pada level 1 ini, kita dapat lanjut level selanjutnya jika skor kita sudah lebih dari 50. Nah, pada level 2 ini terdapat objek tambahan yaitu pisang dan roket. Objek pisang akan menambahkan 12 poin, sedangkan objek roket akan mengurangi 5 poin. Level akan selesai jika kita sudah mencapai poin yang ditentukan yaitu 100. Ketika sudah mencapai 100 poin, maka akan ditampilkan menu winner. Nah, di sini kita bisa kembali ke menu utama. Dari menu utama, kita ditampilkan lagi dan kita bisa memulai ulang permainan. Sebelumnya kita sudah mencoba memainkan permainan di mana kondisi pemainnya menang. Selanjutnya kita coba kondisi saat pemain kalah. Kondisi pemain kalah dapat tercapai ketika nyawa pemain bernilai kurang dari atau sama dengan 0. Kondisi nyawa yang bernilai 0 ini dapat tercapai ketika ular menabrak bom lebih dari 3 kali. Suatu bom akan mengurangi nyawa pemain sebesar 1. Langsung kita coba saja. Bom pertama mengurangi nyawa menjadi 2. Bom selanjutnya, bom kedua, bom ketiga. Nah, saat kita sudah mengenai bom sebanyak 3 kali, artinya nyawa kita sudah bernilai 0. Saat nyawa bernilai 0, akan ditampilkan menu Game Over. Dari menu ini kita bisa restart permainan atau kembali ke main menu. Saat kita restart, kita akan kembali ke level 1. Sedangkan saat kita menekan menu, maka kita akan diarahkan ke menu utama. Nah, di sini selesai sudah demo kita terhadap permainan Fruit Snake ini. Pada game yang telah kami buat. Yang pertama pada kelas level. Pada kelas level, terdapat shortcut public int score, di mana ini digunakan untuk mendeklarasikan nama skor dengan tipe data integer.
Dan kemudian publik int nyawa sama saja, ini digunakan untuk mendeklarasikan nama nyawa dengan tipe data integer. Kemudian terdapat shortcode super, di mana ini digunakan untuk mengatur ukuran layar pada Word, yaitu panjang 740 dan lebar 440. Kemudian pada public void query jatuh, terdapat fungsi perulangan, yaitu for int i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 4, i++. Dan terdapat fungsi kondisi jika if greenfoot get random number. Ini greenfoot akan memberikan random number atau angka acak. Dan add object newBerry. Ini akan menambahkan objek berry dan memberikan angka acak pada berry tersebut. Dan berry tersebut akan jatuh dapat lebih dari 1. Kemudian pada public void bom jatuh, terdapat fungsi kondisi if greenfoot get random number, yaitu greenfoot akan memberikan angka acak, add object newBomb. Ini akan menambahkan objek bom dengan angka acak. Bom akan jatuh pada Word satu per satu dan tidak lebih dari 1. Kemudian public void pisang jatuh. Terdapat fungsi perulangan for int i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 3, i++. Dan fungsi kondisi if greenfoot get random number, greenfoot memberikan angka acak. Dan add objek new pisang, ini akan memberikan objek pisang pada Word dengan angka acak. Pisang tersebut akan jatuh dapat lebih dari 1. Dan kemudian public void rocket jatuh. Terdapat fungsi perulangan juga for int i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 2, i++. Dan fungsi kondisi greenfoot get random number, yang greenfoot memberikan angka acak, dan add objek new rocket. Ini akan menambahkan objek roket dengan angka acak. Objek roket dapat jatuh pada Word lebih dari 1. Baiklah, selanjutnya pada kelas level 1. Pada kelas level 1, ini digunakan untuk mengeksekusi kelas pada level, di mana terdapat deklarasi variabel ular sama dengan new ular 1. Dan pada public level 1 ini juga hanya mendeklarasikan variabel berry jatuh, siap dan bob jatuh. Pada public void ask terdapat fungsi kondisi if get object berry class is empty, berry jatuh. Ini digunakan untuk ketika berry tersebut jatuh ke bawah, maka akan terjatuh kembali secara terulang-ulang. Kemudian if get object bomb class is empty, bom jatuh. Sama seperti di atas, ini ketika bom jatuh sampai bawah layar, bom tersebut akan jatuh kembali pada atas layar secara berulang-ulang. Kemudian pada private void siap, ini akan menambahkan objek ular pada Word. Dan add object score, ini menambahkan objek score pada Word. Lalu kemudian pada kelas level 2. Pada kelas level 2, sama saja ini akan mengeksekusi kelas pada level. Di mana pada public level 2, ini mendeklarasikan saja pisang jatuh, berry jatuh, bom jatuh, roket jatuh, dan siap. Pada public void ask terdapat kondisi get object bomb class is empty, bom jatuh. Dimana ini ketika bom telah hilang dari layar, maka bom tersebut akan jatuh kembali pada layar Word. Dan kemudian if get object pisang class is empty, pisang jatuh. Ini sama saja ketika pisang sudah tidak ada di layar atau terjatuh ke bawah, pisang akan jatuh kembali dari atas secara berulang-ulang. Dan kemudian if get object berry
class is empty, berry jatuh. Ini akan ketika objek berry tersebut hilang dari layar atau dari Word, maka objek berry tersebut akan jatuh kembali. Dan kemudian if get object rocket class is empty, rocket jatuh. Ini juga ketika objek rocket tersebut tidak ada atau hilang dari layar Word, maka objek rocket tersebut akan jatuh kembali secara berulang-ulang. Kemudian pada private void siap, ini akan ular sama dengan ular. Add object ular ini digunakan untuk menambahkan objek ular pada Word. Add object score ini digunakan untuk menambahkan objek pada score. Objek score pada Word. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai kelas pada level 1 dan level 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subkelas world, yaitu bagian window. Di sini kita jelaskan di bagian codingan atau source code. Source code dari window yaitu kita terdapat public class window extends word, yang artinya kita membuat subclass dari word, yaitu kita namai dengan window. Kemudian di dalam window terdapat public window yang berisi super 740 441, yang artinya kita mengatur ukuran dari window di world dengan ukuran 740 kali 440. Kemudian di dalam window ini terdapat beberapa subclass juga, yaitu yang pertama itu ada menu di dalam dengan source code public class menu extends window, yang artinya kita membuat subclass atau membuat kelas di dalam window. Nah, di dalam kelas menu ini terdapat Greenfoot, terdapat source code Greenfoot sound music new Greenfoot sound, yang artinya kita membuat musik, kita panggil musik dengan cara menambahkan musik yang kita inginkan, yaitu di sini kami namai dengan background game.mp3. Kemudian terdapat public void started, yang artinya itu untuk memulai. Di dalamnya itu ada music set volume 20, yang artinya kita mengatur volume sampai 20. Kemudian music play, yang artinya kita memulai musik. Kemudian terdapat public void stop it, yang artinya untuk memberhentikan suatu musik, yaitu dengan menggunakan dengan deklarasi music stop untuk memberhentikan musik. Kemudian di dalam public menu ini terdapat beberapa source code. Yang pertama itu ada set paint order exit class, kemudian terdapat add object new exit dengan ukuran 600 kali 350, yang artinya di sini kita menambahkan objek exit dengan ukuran 600 kali 350 di menu. Kemudian ada prepare. Nah, di dalam prepare ini terdapat isi kode, yaitu private void prepare, yang artinya kita menyembunyikan, memprivate apa saja di dalam prepare ini, yaitu terdapat add object new start dengan ukuran 400 dikali 353, yang artinya kita menambahkan objek start di dalam menu, di dalam bagian menu. Kemudian kita tambahkan ada juga source code add object new how to dengan ukuran 200 kali 350, yang artinya kita menambahkan objek how to di dalam menu dengan ukuran 200 kali 350. Kemudian di dalam window tadi terdapat juga subclass atau kelas dari how to play. How to play ini yaitu terdapat source code public class how to play extend window, yang artinya kita membuat kelas atau kita membuat subclass di dalam window dengan nama how to play. Di dalam public class how to play ini terdapat public how to play yang berisi prepare, di mana di dalam prepare ini kita private, yaitu private void prepare, yang ada kita buat objek kelas back dengan new back, kemudian kita tambahkan add object back dengan ukuran 150 kali 350. Berarti kita menambahkan objek back di dalam bagian how to play ini dengan ukuran 150 dikali 350. Kemudian di window juga terdapat subclass over, di mana
kita mempunyai source code public class over extend window, yang artinya di dalam window ini terdapat kelas over. Di dalam public class over ini terdapat public over, kemudian ada prepare, yang mana di dalam prepare tersebut terdapat private void prepare, kemudian ditambah add object new restart dengan ukuran 175 dikali 400, yang artinya kita menambahkan objek restart dengan ukuran 175 dikali 400 di bagian over. Kemudian kita tambahkan juga add object new ke menu dengan ukuran 600 kali 400, yang artinya kita menambahkan button ke menu dengan ukuran 600 kali 400 di bagian over. Kemudian yang terakhir, kelas atau subclass dari window ini yaitu winner. Kita terdapat public class winner extend window, yang artinya di dalam window ini terdapat kelas winner. Nah, di dalam public winner ini terdapat source code add object new ke menu dengan ukuran 370 dikali 400, di mana artinya kita menambahkan objek ke menu dengan ukuran 370 dikali 400 di bagian winner ini. Itu saja penjelasan dari bagian subclass world bagian window. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang aktor dari game ini, yaitu benda dan tombol beserta subclassnya. Yang pertama yaitu adalah source code dari benda. Benda di sini terdapat public class benda extend actor, public void gerak jatuh in kecepatan, set occasion get x dan get y plus kecepatan, yang berfungsi untuk mengatur letak dari gerak jatuh benda tersebut dan kecepatan gerak jatuh benda tersebut. Dan ada juga if, is, at, edge, get word, remove object, yang berfungsi untuk mendeteksi dari word-nya. Selanjutnya, yaitu source code dari buah. Public class buah extend benda. Private in speed sama dengan 4. Public void act, set occasion, get x, dan get y plus speed, yang berfungsi untuk mengatur gerak dan posisi jatuh dari buah. Terus ada if, is, at, edge, get word, remove object, yang berfungsi untuk mendeteksi dari word-nya. Selanjutnya ada subclassnya itu berupa berry, public class berry extend buah. Lalu ada pisang, public class pisang extend buah. Selanjutnya itu ada kelas bomb. Di kelas bom ini, public void x act, gerak jatuh 4, yang berarti gerak jatuh bom 4. Selanjutnya itu roket, sama seperti bom tadi, public class roket extend benda. Public void act, gerak jatuh 4, yaitu gerak jatuh dari roket ini 4. Selanjutnya itu ada source code dari tombol. Source code dari tombol, public void act. Selanjutnya ada tombol back. Di tombol back ini, public class back extend tombol, public void act. If green foot mouse press this, get image scale in, mat round, get image, get width kali 0,9, integer in, mat round, get image, get height kali 0,9, yang berfungsi untuk memberikan ukuran pada tombol dari back. Selanjutnya itu if green foot mouse click this, green foot delay 3, green foot set word new menu. Yang berarti ketika kita mengeklik tombol back ini, maka akan masuk ke menu. Selanjutnya itu ada source code dari exit. Dari public class exit extend tombol, public void act. If green foot mouse press this, green foot stop. Jadi jika kita mengeklik tombol dari exit, maka green foot akan berhenti. Selanjutnya itu ada source code dari how to. Public class how to extends tombol, public void act. If green foot mouse press this, get image scale in, mat round, get image, get width dikali 0,9 in, mat round, get image, get height
kali 0,9. Berarti ini berfungsi untuk memberikan ukuran pada tombol how to. Selanjutnya itu ada if Greenfoot mouse click this. Greenfoot delay 3, Greenfoot set word new how to play. Jadi ketika kita mengeklik tombol dari how to, maka akan masuk ke how to play. Selanjutnya itu ada shortcode dari ke menu. Public class ke menu extend tombol. Public class void egg. If Greenfoot mouse pressed this, Greenfoot set word new menu. Jadi ketika kita mengeklik tombol ke menu, maka akan masuk ke menu. Selanjutnya, source code dari restart. Public class restart extend tombol. Public void add. If Greenfoot mouse clicked this, Greenfoot delay. Greenfoot set word new level. Jadi ketika kita mengeklik tombol restart, maka akan masuk ke level 1. Lalu ada if Greenfoot mouse pressed this, get image scale in mat1, get image get width kali 0,9 in mat1, get image get height kali 0,9. Berfungsi untuk memberikan ukuran pada tombol restart. Selanjutnya itu source code dari tombol start. Public class start extract tombol. Public void arc. If Greenfoot mouse pressed this, get image scale in mat1, get image get width kali 0,9 in mat1, get image get height kali 0,9. Ini berfungsi untuk memberikan ukuran pada tombol start. Lalu, if Greenfoot mouse click this, Greenfoot delay 3, Greenfoot set word new level 1. Ini berfungsi untuk ketika kita mengeklik tombol start, maka akan masuk ke level 1. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan mengenai kode kelas core dan kelas ular. Pertama-tama, kelas core merupakan subkelas dari kelas aktor. Kelas core ini berfungsi untuk menampilkan skor dan nyawa yang dimiliki dari ular yang sedang bermain saat ini. Pada kelas ini dideklarasikan dua buah variabel kelas, yaitu variabel skor bertipe integer dan variabel nyawa bertipe integer. Pada kelas ini kita deklarasikan sebuah konstruktor yang ditandai dengan keyword public, lalu nama kelasnya skor, dengan parameter kosong. Di mana pada parameter ini kita tentukan nilai awal dari variabel skor tadi sama dengan 0, dan nilai dari variabel nyawa sama dengan 3. Artinya, saat pertama kali kelas core diinstansiasi, nilainya akan sama dengan 0 dan sama dengan 3. Selain itu, pada kelas core ini juga terdapat variabel act. Metode act ini merupakan metode yang akan terus berjalan selama permainan sedang berlangsung. Di dalam metode act ini, kita lakukan deklarasi objek Greenfoot image dengan nama image. Kemudian kita simpan nilainya sebagai new Greenfoot image yang merupakan ciri-ciri dari instansiasi variabel dengan parameter string yang ingin ditampilkan, yaitu point sama dengan skor, lalu nyawa sama dengan nyawa, serta ukuran teksnya 20, dengan color dari teksnya adalah dark gray dan color dari backgroundnya adalah orange. Artinya, di sini kita membuat sebuah objek Greenfoot image dengan teks yang ditampilkan adalah point sama dengan skor dan nyawa sama dengan nyawa. Ukuran teksnya sama dengan 20, warna teksnya dark gray, dan warna latar belakangnya sama dengan orange. Selanjutnya, objek Greenfoot image yang sudah dibuat ini kita tampilkan pada layar menggunakan metode setImage dengan parameter berupa objek yang sudah kita buat sebelumnya. Nantinya, kelas core ini dapat kita gunakan pada kelas ular yang menangani mekanisme permainan dalam game. Kemudian kita lihat untuk kelas ular. Kelas ular juga merupakan subkelas dari kelas aktor. Kelas ular ini menangani tata gerak, lalu mekanisme penilaian pada permainan kita karena ular merupakan objek utama pada permainan kita saat ini. Dalam kelas ular ini terdapat variabel kelas level yang menentukan level permainan kita saat ini. Kemudian ada metode void act yang akan terus berjalan selama permainan berlangsung.
Lalu ada metode collision check yang berfungsi untuk mengecek tabrakan selama permainan berlangsung antara objek ular dengan objek-objek lainnya seperti beri, pisang, bom, dan roket, serta metode level check yang berfungsi untuk apakah suatu kondisi terpenuhi sehingga kita dapat melanjutkan ke level selanjutnya. Pertama-tama, kita deklarasikan variabel level bertipe integer dengan hak akses private. Di sini, kita deklarasikan konstruktor ular dengan parameter berupa satu buah nilai integer level. Parameter inputan ini akan menentukan di level berapa ular tersebut diinstansiasikan nantinya. Jadi, nilai yang dimasukkan dalam parameter ini akan diset sebagai nilai dari variabel level dari kelas ini. Kemudian, di dalam metode void act, kita melakukan pengkondisian untuk tombol yang tertekan pada keyboard. Kita akan mengecek ketika tombol tanda kiri dan tanda kanan pada keyboard tertekan. Untuk mengecek tertekannya tombol tanda panah kiri, kita gunakan metode greenfoot.isKeyDown dengan arah left. Jika tombol tanda panah kiri tertekan, maka kita panggil metode move dengan parameter min 5. Metode ini akan menggerakkan objek ke arah kiri sebesar 5 satuan. Tanda min di sini menyatakan gerak benda ke kiri. Selanjutnya, kita lakukan pengkondisian juga ketika tombol tanda panah kanan tertekan pada keyboard. Kita gunakan metode greenfoot.isKeyDown dengan arah right untuk mengecek kondisi tanda tombol panah kanan tertekan pada keyboard. Jika terpenuhi, maka metode move dengan besar 5 akan dipanggil, yang mana metode ini akan mengakibatkan objek bergerak ke arah kanan. Selain itu, pada metode act ini kita panggil juga metode deklarasi kita lainnya, yaitu metode collision check dan metode level check, sehingga selama program berjalan, deteksi tabrakan akan terus terjadi dan deteksi pengecekan level akan terus terjadi. Pertama-tama ada metode collision check yang berfungsi untuk mengecek tabrakan antara objek ular dengan objek-objek lainnya yang ada dalam world. Kita deklarasikan sebuah objek dari kelas core bernama papan, yang mana nilainya kita inisiasikan sebagai nilai dari getWorld untuk mendapatkan world saat ini, .getObject score class yang berfungsi untuk mengambil objek kelas dalam world tersebut. Lalu kita panggil metode get dengan indeks 0 yang berfungsi untuk mengambil objek output indeks ke 0 atau objek pertamanya. Kita juga perlu melakukan casting yang ditandai dengan nama kelas di dalam sebuah kurung yang berfungsi untuk memastikan bahwa nilai yang dikembalikan oleh metode ini benar-benar merupakan objek dari kelas core yang ditentukan sebelumnya. Sehingga metode ini akan mengembalikan objek dari kelas core yang mendefinisikan kelas core itu sendiri yang memiliki variabel nyawa dan variabel health. Selain itu, kita juga mendeklarasikan sebuah variabel world yang bertipe class world. Class world ini yang nilainya diambil menggunakan metode getWorld yang merupakan bawaan dari Greenfoot. Setelah kita deklarasikan objek dari score dan world, kita mulai mendeteksi tabrakan antara objek ular dengan objek-objek lainnya seperti pisang, beri, bom, dan roket. Pertama-tama, kita deklarasikan objek aktor dengan nama pisang. Untuk mendapatkan objek pisang, kita gunakan getOneObject@offset dengan parameter 0,0, pisang.class. Metode getOneObject@offset ini bertujuan untuk mengambil objek yang bertabrakan dengan jarak 0,0 satuan terhadap objek ular kita saat ini, di mana objek yang ingin kita deteksi jaraknya adalah objek yang tertera pada parameter ketiga, yaitu pisang.class. Artinya, dari kode ini kita ingin mengembalikan objek pisang yang bertabrakan dengan objek ular saat ini. Jika kondisi tersebut tidak sama dengan 0, artinya ada objek yang bertabrakan dengan ular, maka pertama-tama kita hilangkan dulu objek pisang yang bertabrakan tadi menggunakan metode world.removeObject, di mana metode removeObject ini merupakan metode bawaan dari kelas world. Setelah objek tersebut dihilangkan, kita putar suara makan.vhv menggunakan metode greenfoot.playSound. Selanjutnya, kita update variabel score yang terdapat pada variabel papan yang merupakan instansiasi dari kelas score yang berfungsi untuk mengupdate skor sebesar 12 poin, bertambah 12 poin.
kita lakukan hal yang serupa untuk objek bom. Kita deklarasikan objek bom yang merupakan objek dari kelas aktor. Kita ambil nilai objek yang bertabrakan dengan objek ular saat ini menggunakan metode getOneObject at offset dengan jarak 0,0 satuan, di mana objek yang ingin kita cek jaraknya adalah bom.class. Jika ada objek yang bertabrakan, maka kita hilangkan objek tersebut dari world saat ini menggunakan metode world.removeObject. Kemudian kita putar suara menggunakan metode greenfoot.playSound bomb.wav. Kita kurangi variabel nyawa yang tertera pada kelas core menggunakan kode papan.nyawa kurang sama dengan 1 atau ekivalen dengan papan.nyawa sama dengan papan.nyawa dikurangi 1. Kemudian kita kurangi juga skor sebesar 12 poin menggunakan kode papan.score kurang sama dengan 12. Metode ini nanti akan bekerja dengan ketika ular bertabrakan dengan bom atau sebaliknya, maka bom akan hilang dan nyawa akan berkurang sebesar 1 serta skor akan berkurang sebesar 12. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama terhadap objek berry. Kita deklarasikan sebuah variabel berry bertipe aktor dan mengambil objek yang bertabrakan dengan ular, khususnya objek berry yang bertabrakan dengan ular menggunakan metode getOneObject at offset dengan jarak tabrakan 0,0, serta kelas yang ingin dicek tabrakannya adalah berry. Jika kondisinya tidak sama dengan 0, artinya ada objek yang bertabrakan, maka kita hilangkan objek tersebut dari world menggunakan metode world.removeObject. Lalu kita putar suara menggunakan metode greenfoot.playSound. Lalu kita tambah skornya sebesar 5 satuan dengan menggunakan variabel papan.score plus sama dengan 5. Kita lakukan hal yang sama untuk objek roket. Kita deklarasikan objek aktor bertipe roket. Lalu kita ambil data roket yang bertabrakan dengan ular menggunakan metode getOneObject at offset dengan jarak antara ular dan objek roket tersebut 0,0, di mana objek yang ingin kita cari jaraknya adalah rocket.class. Jika kondisi tadi bernilai false, artinya tidak sama dengan 0, artinya ada objek yang bertabrakan dengan ular, maka kita hilangkan objek roket tersebut menggunakan metode world.removeObject. Setelah itu kita putar suara menggunakan metode greenfoot.playSound, lalu kita kurangi skornya menggunakan variabel papan.score kurang sama dengan 5. Nah, itulah mekanisme yang menentukan pengurangan dan penambahan poin serta penghilangan objek dari suatu keadaan di mana ular bertabrakan dengan objek lainnya. Selanjutnya, kita ingin mengecek kondisi skor dan kondisi nyawa yang berkaitan dengan keberlangsungan aplikasi kita. Pertama-tama, sama seperti sebelumnya, kita deklarasikan objek dari kelas score dengan nama papan untuk mengambil objek score yang menyimpan data nyawa serta health menggunakan metode getWorld.getObject.get dengan indeks 0, yang mana kita mengambil objek score yang diinstansiasi pada world saat ini. Kemudian kita cek kondisi. Jika level sama dengan 1 dan nilai skor lebih dari sama dengan 50, yang ditandai dengan kondisi level sama dengan 1, di mana nilai level tersimpan pada objek ular, serta papan skor merupakan variabel skor yang tersedia pada kelas skor. Memenuhi kondisi ini, maka kita akan tampilkan kelas kedua menggunakan metode greenfoot dan .setWorld dengan parameter objek dari kelas kedua, yaitu new level 2. Seperti yang tertera pada world ini, yaitu level 2. Untuk level kedua. Kemudian, kita lakukan kondisi jika nilainya sudah memenuhi game winner. Keadaan winner terjadi ketika saat ia mencapai level 2 dan skornya sudah mencapai 100-an. Kondisi ini ditandai dengan kode level sama dengan 2 dan skor lebih dari sama dengan 100. Jika kondisinya terpenuhi, maka kita gunakan metode greenfoot.setWorld untuk menampilkan kelas new winner yang akan menampilkan gambar you win. Kemudian kita putar juga suara menggunakan metode greenfoot.playSound, di mana suara yang kita putar adalah menang.mp3 seperti yang tertera pada folder. Nah, inilah kode yang berfungsi untuk mengecek kenaikan level ke level selanjutnya. Selain itu, kita juga memiliki kode yang berfungsi untuk mengecek nyawa. Jika nilai nyawa kurang dari sama dengan 0, maka akan ditampilkan menu game over. Di sini kita gunakan pengkondisian if dengan parameter papan dan nyawa, di mana nyawa merupakan variabel
pada kelas score, sedangkan papan adalah instansiasi dari kelas score itu sendiri. Jika nilainya kurang dari sama dengan 0, maka akan ditampilkan world game over yang ditandai dengan metode greenfoot.setWorld dengan parameter berupa objek game over tadi, yaitu new over. Setelah game over ditampilkan, maka akan diputar suara greenfoot.playSound dengan parameter kalah dan mp3, di mana kalah dan mp3 merupakan nama file music yang tertera pada folder. Inilah kode-kode yang tertera pada kelas core dan ular yang berfungsi dalam berjalannya game Fruit Snack ini. Baiklah teman-teman semuanya, itu adalah penyampaian dan penjelasan mengenai game yang telah kami buat, yaitu The Fruit Snack, mulai dari demonstrasi game yang telah kami buat sampai dengan penjelasan source code atau codingan program yang telah kami buat. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.